Sikap lebay Abraham Samad yang mengaku dikriminalisasi padahal baru diperiksa sebagai saksi terus mendapat sorotan. Kali ini sorotan datang dari salah satu pengacara ternama, Deolipa Yumara. Deolipa yang diwawancarai berisi menegaskan sebagai mantan ketua KPK, harusnya Abraham Samad paham proses hukum. Karena polisi sangat hati-hati dalam melakukan pemeriksaan, apalagi berhadapan dengan mantan ketua KPK. Jadi menurut dia, Abraham Samad jangan lebay. Dan jika dia tidak bersalah, harusnya santai saja. Jangan keluar-keluar dan membangun framing dikriminalisasi. Itu tanda Abraham Samad ketakutan, apalagi mengajak teman-temannya untuk ikut bersuara membantu dia. Dia juga menyorot soal konten podcast Abraham Samad yang katanya edukasi. Menurut Deolipa, kalau benar untuk edukasi, harusnya jangan tendensius dan harus berimbang. Sebelum kita menyaksikan bersama pernyataan Deolipa, saya tampilkan dulu sejumlah video menghibur dari netizen yang juga mengkritik Abraham Samad. Ini biasa saja. Jangan anggap terlalu hebat. Bahwa Jokowi itu terlalu hebat, biasa aja. Biasa. Jadi laporan polisi itu hal yang biasa. Jangan terlalu ditakuti. Jangan membuat kita tidak bisa tidur. Jangan membuat kita tidak bisa bekerja. Itu biasa saja. Kita sudah sepakat semua ya, bahwa kita akan melawan kesaliman Jokowi dan rejimnya. Kita sudah sepakat dengan para purnawirawan ya, yang sudah disampaikan beberapa hari yang lalu, bahwa kita tetap konsisten meminta Gibran untuk mundur. Saya heran mendengar informasi ini karena saya tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah Pak Jokowi. Maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Bendolo. Mari kita duduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Adili Jokowi. A few moments later. Menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi ya, supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Teman saya Pak Jokowi ya, supaya tidak melanjutkan laporannya, supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Mantan Ketua KPK, Kakanda Abraham Samad, mohon izin Kanda. Beliau mengatakan bahwa tindakan Pak Jokowi melaporkan pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu sebagai bentuk kriminalisasi kebebasan berpendapat. Beliau bahkan mengimbau agar mantan presiden itu mencabut laporannya dan memilih untuk bersikap lebih bijak dalam menghadapi kritik. Menurut saya, dalam logika demokrasi dan hukum modern yang saya pahami, klaim Kanda Abraham Samad ini problematik. Kebebasan berpendapat memang hak konstitusional, tetapi bukan tanpa batas dan tidak dapat dijadikan tameng untuk menyebarkan fitnah atau tuduhan palsu yang merusak reputasi seseorang, terlebih seorang mantan presiden. Saya jadi teringat teori demokrasi deliberatif jargon Habermas. Kebebasan berpendapat dalam ruang publik harus dilandasi oleh rasionalitas, etika komunikasi, dan tanggung jawab sosial. Kritik diperbolehkan, bahkan diharapkan, tetapi harus berdiri di atas dasar informasi yang benar, bukan disinformasi. Tuduhan mengenai ijazah palsu Pak Jokowi telah berkali-kali dibantah dengan data hukum dan dokumen resmi, termasuk klarifikasi dari Universitas Gadjah Mada dan lembaga-lembaga negara lainnya. Jika tuduhan tetap dilontarkan tanpa dasar bukti baru yang sahih, maka itu bukanlah ekspresi kebebasan, tetapi bagian dari praktek delegitimasi politik berbasis hoax. Habermas menekankan pentingnya diskurs etik, bahwa setiap partisipasi dalam ruang publik harus tunduk pada prinsip kebenaran dan kejujuran. Dengan demikian, fitnah atau tuduhan tidak berdasar bukanlah kebebasan berekspresi yang dilindungi hukum, melainkan penyimpangan dari etika demokrasi yang kita sepakati bersama. Secara hukum, tindakan Pak Jokowi untuk menempuh jalur hukum merupakan ekspresi dari due process of law, prinsip fundamental dalam negara hukum, Rechtsstaat.
Dalam kerangka teori hukum natural dan positif, hukum bukan hanya mengatur perilaku, tetapi juga menjaga ketertiban moral dalam masyarakat. Seseorang yang merasa nama baiknya dirusak oleh pernyataan tidak berdasar memiliki hak untuk mencari keadilan melalui mekanisme hukum. Hal ini bahkan ditegaskan dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perlindungan atas martabat pribadi, serta dalam pasal 310 dan 311 KUHP mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik. Menjadikan proses hukum sebagai kriminalisasi adalah penyimpitan makna hukum yang membahayakan fondasi keadilan. Negara hukum tidak boleh membiarkan disinformasi menyebar tanpa pertanggungjawaban, apalagi jika itu menyasar tokoh publik dengan reputasi dan legitimasi yang telah diverifikasi. Saya menolak pendekatan simplistik bahwa semua kritik adalah ekspresi sah dan semua respon hukum adalah represi. Demokrasi tidak anti kritik, tapi demokrasi juga tidak boleh menjadi sarang fitnah yang berlindung di balik kebebasan berbicara. Tanpa kejujuran informasi dan tanggung jawab hukum, kebebasan hanya akan menjadi alat anarki politik. Thank you. Mengenai Abraham Samad ya. Abraham Samad ini kan dulu adalah mantan ketua KPK kan. Kemudian dia juga sarjana hukum, kemudian S2 juga, S3 juga bahkan kan. Tentunya sebenarnya dia lebih mengetahui apa-apa yang terkait dengan ilmu hukum, proses hukum, dan bagaimana cara bersikap tindak dalam menghadapinya kan. Jadi, nah persoalannya dia kemudian terduga dilaporkan sebagai yang ikut serta ya, atau yang kemudian dianggap sebagai terlapor lah dalam perkara laporan-laporan yang terkait dengan ijazah Jokowi, di mana pelapornya Jokowi dan banyak lagi pelapornya ya. Nah, sebenarnya bagi seorang Abraham Samad, karena dia sudah mengerti hukum, sebenarnya dia tinggal menjalankan saja apa-apa yang sedang berproses di kepolisian kan. Karena proses-proses hukum ini kan nggak serta-merta kemudian berpihak atau kemudian serta-merta kemudian dianggap kemudian mengkriminalisasi seseorang, kan tidak. Tentunya polisi juga hati-hati mengingat track record dari Abraham Samad, track record dari para pihak juga. Tentunya pihak penyidik bekerja secara hati-hati, profesional. Bahwa pemanggilan-pemanggilan kepolisian itu memang bisa terjadi kepada siapa saja yang diduga terkait sebagai saksi, terkait sebagai terlapor, atau terkait sebagai calon tersangka. Jadi pemanggilan itu sebenarnya biasa saja. Tinggal Abraham Samad mengikuti saja apa sih yang dilaporkan. Kan dia kan pengerti hukum. Dia bisa menyampaikan pandangan-pandangannya, kesaksian-kesaksiannya, kemudian apa saja yang dia perbuat, begitu. Nah, penyidik pasti hati-hati menganalisa ini. Tidak serta-merta mudah membuat seseorang menjadi tersangka. Kalau memang ada kecenderungan untuk itu bisa, tapi kalau memang niatnya tidak ada untuk melakukan tindak kriminal, ya nggak mungkin juga seorang Abraham Samad kemudian dijatuhi posisi sebagai tersangka atau kemudian disidangkan gitu kan. Proses ini kan bertingkat dari kepolisian, dari kejaksaan, baru nanti persidangan. Tapi yang jelas kalau pertama-tama Abraham Samad sudah defense, di mana saya dipanggil polisi ini, saya nggak mau kalau saya dikriminalisasi, itu kan sudah berteriak-teriak, apalagi berteriaknya ke depan publik gitu. Jadi kita bertanya nih, kapasitas Abraham Samad sebenarnya sudah belajar ilmu hukum lama, tapi kemudian masih ketakutan juga mengenai kriminalisasi. Yang penting sebenarnya kalau kriminalisasi ini orang-orang yang nggak ngerti hukum sebenarnya, karena nggak ngerti hukum mereka harus kemudian mencari-cari bantuan kan. Nah, tapi kan seorang Abraham Samad sudah mengerti hukum, sudah doktor lagi hukum kan, dia pasti mengerti apa yang sedang dikerjakan penyidik. Nah, apakah ada niat jahat dari apa yang disampaikan oleh Abraham Samad melalui podcastnya atau ada tendensi politik apa? Kan itu sebenarnya kan dia juga bisa menilai. Jadi apa yang dilakukan Abraham Samad ketika podcastnya dia berlangsung itu kan sebenarnya dia sudah menilai sendiri kecenderungannya seperti apa. Ini bicara kecenderungannya, tendensinya mengarah kepada apa, sebenarnya dia lebih tahu gitu. Makanya penyidik sebenarnya meminta titik terang persoalan apa sih maksud dan tujuan podcastnya Abraham Samad,
Apakah ada tendensi kemudian dia berusaha juga sebenarnya melakukan langkah-langkah yang sifatnya adalah memfitnah atau apa, kan itu kan bisa dijawab oleh dia sendiri, Abraham Samad. Tanpa Abraham Samad berbicara kepada pihak penyidik memberikan terang persoalan, tentunya penyidik kan bertanya-tanya. Mengingat apa? Mengingat ada pelapornya yang melaporkan Abraham Samad kan, sehingga Abraham Samad menjadi terlapor. Ini harus di counter dengan keterangan-keterangan yang rasional dari seorang Abraham Samad, tanpa perlu dia menggembar-gemborkan cerita kriminalisasi kepada banyak pihak, seolah-olah menjadi orang yang ketakutan malah kan begitu. Kan kita melihatnya seperti itu, kami melihatnya seperti itu. Jadi kok jadi malah takut? Harusnya kan dia matang aja, dia datang aja matang, kemudian berbicara apa adanya. Nggak mungkin lah kemudian ada kriminalisasi zaman sekarang ya, nggak mungkin. Zaman dulu ada beberapa, tapi zaman sekarang nggak ada. Zaman sekarang polisi penyidik bekerja profesional, jadi itu persoalannya. Jadi jangan apa-apa dikriminalisasi. Jadi akhirnya nanti kita yang di luar berpandangan ini kan orang ngerti hukum, dokter juga, kenapa masih yang begini-begini masih dicemaskan, sampai kemudian berbicara kepada publik kesana kemari kan gitu. Padahal datang aja menceritakan apa adanya, pasti penyidik juga punya pandangan-pandangan yang rasional kan, pandangan-pandangan hukum yang rasional juga. Ada batasan-batasan, apa itu kriminalisasi, apa itu kriminal, apa itu tersangka, apa itu pelaku, itu ada batasan-batasan juga. Apa itu saksi, apa itu niat jahat, dan apa itu niat baik. Nah, kan tinggal diterangkan oleh seorang Abraham Samad. Nah, Abraham juga sempat mengatakan bahwasannya isi podcastnya itu kan adalah sebagai bentuk edukasi ya. Jadi karena podcast ini kan menurutnya seperti laporan ini tuh seperti bentuk pembungkaman terhadap kebebasannya berpendapat, kebebasan pers, dan mempersempit ruang demokrasi, Bang. Tapi Abang melihatnya sendiri, sudah melihat nonton podcastnya juga ya Bang gitu. Iya, beberapa podcast kita nonton. Jadi apa yang dipikirkan oleh Abraham Samad mengenai niatnya adalah untuk edukasi, belum tentu itu yang dipikirkan oleh masyarakat gitu. Jadi kadang kita berpikir, oh saya kan niatnya edukasi, itu adalah niat dari seorang Abraham Samad dengan cerita-ceritanya. Tapi bagi orang lain yang menonton, belum tentu itu sebagai edukasi. Bisa jadi orang lain salah paham, sehingga orang lain merasa, oh kami dihina, kami difitnah, kami dicemarkan, kan begitu. Jadi apa yang kita pikirkan sebagai niat baik, belum tentu dipikirkan orang sebagai niat baik, malah dipikirkan sebagai suatu keadaan yang jahat. Itu tadi, makanya perlunya klarifikasi. Klarifikasi ini nggak bisa diceritakan ke publik, karena terjadi pembelahan pikiran terhadap suatu, dalam hal ini kan kontennya si Abraham Samad. Abraham Samad mungkin bilang ini niat baik saya untuk mengedukasi, belum tentu. Orang yang menonton belum tentu merasa teredukasi. Ada juga yang merasa teredukasi, ada juga yang merasa terzolimi dari cerita. Jadi yang dipikirkan belum tentu dipikirkan juga oleh orang lain. Itu persoalannya. Makanya kenapa kita harus berhati-hati dalam membuat podcast, berhati-hati dalam kemudian membuat suatu konten atau cerita, karena belum tentu yang kita pikirkan baik kemudian ditanggapi oleh masyarakat baik. Begitu, itu persoalannya. Nah, yang kedua mengenai konten-konten isinya. Konten isinya juga kalau menurut Abraham Samad ini edukasi, tapi bagi orang lain ini provokasi, begitu. Antara edukasi dan provokasi tergantung pada persepsi dari masing-masing yang menilai. Nah, kalau ada yang nggak puas atau nggak suka, ya kan ini negara hukum. Jadi yang merasa kemudian ini provokasi atau ini niatnya jelek kan gitu. Sebenarnya yang tahu niat baik atau niat jelek adalah dari Abraham Samad sendiri, begitu. Apakah niatnya baik atau jelek nih membuat konten-konten seperti ini, apalagi yang tendensius. Nah, apakah tendensius? Kalau kontennya berulang-ulang, Jokowi terus, ini terus, kan tendensius jadinya. Konten itu kan satu aja tentang ini temanya, ada edukasinya, ada rasionalitasnya. Tapi kemudian kalau ini Jokowi begini, entar lagi ada Jokowi lagi, Jokowi ini yang dibahas Jokowi terus, berarti kan tendensius. Itu yang disebut sebagai rangkaian kecenderungan. Kecenderungan niat baik atau niat jahat kita belum tahu, yang akan dijawab oleh penyidikan di kepolisian. Itu dia. Mengenai konten ya. Nah, karena tendensi tadi, masyarakat boleh dong berpikiran yang sebaliknya. Ini bukan edukasi, tapi ini provokasi. Bahkan tendensi kemudian mencemarkan. Boleh, makanya ada masyarakat yang melapor. Begitu. Inilah kemudian pikirannya Abraham Samad begini, pikiran masyarakat begini. Berbeda kan? Itu makanya kita harus bijak
Abraham Samad harus bijak sebenarnya kalau membuat konten. Kalau dia pikir ini adalah untuk edukasi, ya jangan tendensius, jangan kemudian berkecenderungan. Nah, setelah ada masyarakat lain yang kemudian komplain bikin laporan polisi, dia teriak-teriak lagi, kriminalisasi. Ini kan nggak mengedukasi masyarakat. Seolah-olah negara kita ini negara jolim kan, padahal ada sebab, ada akibat, ada tendensi kecenderungan, ada kemudian lawannya, eliminasi kan begitu. Nah ini dia kemudian yang kemudian nggak dipikirkan oleh seorang Abraham Samad. Sayang juga dia dengan gelar doktornya itu, tapi dia berteriak-teriak seperti ini. Padahal jadi tersangka juga belum, baru dipanggil untuk minta klarifikasi, untuk minta keterangan sebagai saksi kan. Belum tentu juga dia jadi tersangka kan. Karena apa prinsipnya? Setiap terlapor belum tentu menjadi tersangka. Dilaporkan iya, tapi belum tentu menjadi tersangka. Kan selalu ada verifikasi terang persoalan sehingga menjadi posisi apakah seseorang ini hanya saksi atau tersangka. Begitu, kan ada gelar perkara lagi itu dia. Tapi kalau awal-awal baru juga dipanggil udah bilang saya dikriminalisasi, itu kan bentuk ketakutan. Fair aja, itu bentuk ketakutan. Berarti, tapi sejauh ini Abang melihat isi podcast sendiri, menurut pandangan Abang, apakah ini kriminalisasi atau provokasi? Saya kan nggak melihat. Tapi kita bisa lihat dari gejala-gejalanya. Kalau ada podcast yang berulang, isinya ini terus dengan pihak-pihak yang kemudian memojokkan terus, kan ada kecenderungan seperti itu. Tapi kita masih melihat sebagai rasional. Mungkin bukan edukasi, tapi tendensi aja untuk menggiring opini, begitu. Edukasi mungkin belum dapat kalau begitu. Edukasi kan macam-macam, begitu kan. Tapi kalau posisinya yang A, B, C, D ceritanya sama aja dengan narasumber yang memojokkan terus, ya berarti kan itu kan tendensi kecenderungan untuk melakukan semacam niat-niat yang nggak baik. Kan begitu kan pandangan kita kan, tapi belum tentu pandangan penyidik, belum tentu pandangan masyarakat yang lain. Ada pandangan masyarakat yang senang kok dengan podcastnya si Abraham Samad, mengedukasi ada. Banyak masyarakat yang, saya senang dengan podcastnya Abraham Samad, kayaknya mengedukasi kami, membuat kami tahu cerita. Tapi ada juga yang nggak suka, yang ini bukan edukasi, ada juga. Makanya di negara yang atau penduduk yang beragam, berhati-hati dalam membuat cerita atau podcast. Belum tentu yang disebut baik adalah baik, belum tentu yang disebut buruk adalah buruk, belum tentu niatnya baik dianggap baik, belum tentu niatnya jahat dianggap jahat juga. Gitu. Karena beragam masalah itu. Penilaian ini kan masalah persepsi masing-masing. Tapi kalau ada yang tersinggung, nah itu persoalan. Gitu. Edukasi biasanya itu nggak membuat orang tersinggung. Setiap konten-konten edukasi itu tidak membuat orang tersinggung, tapi membuat orang mengerti dan mengapresiasi. Gitu. Tapi kalau ada orang tersinggung, berarti kan bukan edukasi sebenarnya. Atau dianggap edukasi tapi nggak sempurna. Ada ada simpangan dari edukasi, sehingga yang dianggap edukasi menjadi bukan edukasi. Gitu. Itu dia. Nah, kalau sampai ada laporan polisi, berarti yang dianggap edukasi belum tentu adalah edukasi. Harus di-clearkan, karena ada yang merasa nggak suka terhadap cerita-cerita seperti ini, konten-konten seperti ini. Tapi bagi Abraham Samad, ya dia dianggap ini saya membuat konten edukasi. Nah, kalau Abraham Samad sudah berpikiran seperti menganggap konten edukasi, ngapain dia takut dikriminalisasi? Wong dia kan niatnya baik. Tapi kalau dalam hati ada niat jahat atau niat tidak baik, tentunya dia buru-buru defense-an. Oh, saya dikriminalisasi atau apa. Itu kan secara psikologis bisa kebaca kejiwaannya. Iya. Begitu. Jadi itu dia. Bang, kemarin juga Abraham Samad mendatangi Polda Metro Jaya, itu sempat banyak juga yang mendukungnya. Yeah. Salah satunya juga Said Didu. Yeah. Nah, dia juga sempat mengatakan bahwasannya aparat penegak hukum di saat ini masih di bawah kendali Solo. Gimana nih, Bang? Ya itu kan pikirannya Sedido. Kita nggak beranggapan seperti itu kan. Sekali lagi pikiran dia jangan kemudian memframing yang begitu-begitu, nggak bagus gitu. Kenapa? Ini negara hukum, bukan negara satu kota, ya kan? Maksudnya negara Solo bukan. Ini kan negara Indonesia. Nggak mungkin penyidik kemudian berpihak kepada geng Solo atau apa. Enggak, penyidik harus berpihak pada hukum karena negara hukum. Jadi kalau sampai di pikiran begitu, itu yang namanya pretensi negatif, pemikiran-pemikiran negatif seseorang yang kemudian bisa juga dianggap melakukan hal-hal yang mencemarkan begitu. Jadi ini yang merusak tatanan bernegara seperti ini nih. Orang-orang seperti ini yang kemudian bicara seenaknya, membuat narasi-narasi yang kemudian mencederai negara hukum begitu. Kita nggak
melihat ada geng mana, polisi bekerja rasional kok, bekerja profesional, nggak ada mereka kemudian punya tendensi lain-lain. Mereka bekerja. Nah, kenapa mereka bekerja? Karena banyak yang mereka kerjakan. Kita kan mengalami pekerjaan-pekerjaan dengan teman-teman polisi kan, mereka rasional rata-rata bekerja gitu. Tidak kemudian ada perintah dari mana tidak gitu. Jadi ini yang narasi-narasi seperti ini berbahaya sebenarnya. Ya, narasi tadi itu berbahaya begitu. Bisa memecah belah NKRI juga, ini termasuk ini bagian dari situ. Penjelasan Diolipa ini diperkuat juga dengan pernyataan penasihat Kapolri Arianto Sutadi. Saat tampil di Kompas TV 2 Arah, Arianto Sutadi menegaskan bahwa penyidik tidak sembarangan dan melakukan tugasnya dengan sangat hati-hati. Itu yang membuat penetapan tersangka kasus fitnah ijazah palsu Jokowi lambat. Dia mengatakan penyidik sebelum menyimpulkan seseorang melanggar pidana pasti sudah meminta masukan para ahli. Apakah masuk pidana atau tidak? Penyidik tidak menyimpulkan sendiri. Jadi jika saksi ahli menyatakan memenuhi unsur, maka akan jadi tersangka. Jadi menurutnya, Abraham Samad terlalu mendramatisir dengan menuduh dikriminalisasi. Arianto, tadi disampaikan oleh Pak Suparji bahwa meskipun sudah naik ke tingkat sidik, belum tentu berakhir ada tersangka. Tidak harus dipaksakan ada tersangka. Benar demikian? Ya, tidak ada unsur pemaksaan. Di dalam tingkat penyelidikan, itu penyidik atau penyelidik mengumpulkan alat-alat bukti yang ada pertama kali. Ya, nah, setelah diteliti selama 1 bulan kemarin itu ya, itu penyelidik merasa bahwa ini ada cukup bukti bahwa ini ada suatu unsur pidana, maka itulah dinaikkan menjadi penyidikan. Nah, di dalam penyidikan itu belum disebutkan siapa tersangkanya, hanya terlapornya. Kemarin saya baca pemberitahuannya itu gitu ke jaksa ya. Ada 12 terlapor. Kenapa itu muncul? Itu karena itulah yang masuk di dalam LP yang dilaporkan. LP itu dilaporkan dengan bukti-bukti yang ada. Setelah bukti itu diteliti selama 1 bulan, merasa bahwa ini ada unsur pidana, maka kemudian dinaikkan menjadi penyidikan. Nah, langkah pertama yang ditanyakan adalah ya klarifikasi, karena dulu waktu penyelidikan belum datang kan gitu kan. Makanya pasti ada klarifikasi. Tapi satu lagi saya ingin menjawab gini ya. Mengenai masalah ini, ujaran kebencian ini, podcast dan sebagainya ini kok melanggar pidana apa tidak ini ya. Ini saya tadi melihat pendapat Pak Profesor, penyidik sekarang ini cukup hati-hati. Artinya apa? Sebelum ketika menentukan alat bukti itu, dia bukan hanya alat bukti yang diterima itu saja, tapi dia sudah mencoba menjajaki kepada para ahli, saksi ahli-ahli, ditanyakan apakah ini masuk unsur pidana apa tidak, mengenai delik yang pasal karet itu tadi. Itu penyidik tidak menentukan sendiri. Itu penyidik yang mengambil saksi ahli. Nah, kalau saksi ahli itu menandakan itu ya berarti nanti ada yang jadi tersangka. Tapi kalau tidak yang 12 terlapor itu tidak semuanya menjadi Tapi yang membingungkan menurut dari tim Abraham Samad, Pak Arianto, yang dipanggil kejadian 22 Januari. Tapi yang ditanya podcast itu kan. Jadi fokusnya itu, lokus deliktinya itu beda banget. Saya tidak tahu ya kenapa penyidik nanyanya gitu. Tapi yang saya tahu, yang namanya klarifikasi itu adalah ingin tahunya penyidik apakah alat bukti yang disampaikan pada dia itu benar-benar terkait dengan yang bersangkutan. Karena mungkin yang dilaporkan adalah mengenai masalah podcast ya. Makanya penyidik akan mendalami apakah podcast itu betul-betul miliknya Pak Abraham Samad. Tapi kemudian di mana yang menjadikan dia itu dijadikan ikut serta di dalam tuduhan itu ya, itu saya tidak tahu kenapa kok tidak ditanyakan. Tapi yang jelas penyidik menanyakan mengenai podcast itu ya karena di dalam laporan itu Pak Abraham Samad itu dilaporkan situ sebagai podcast. Makanya oleh penyidik akan didalami benar nggak ini. Kalau ini benar gitu ya, nanti dia akan sampaikan kepada Pak Saksi Ahli. Pak Saksi Ahli, ini podcast itu ngomongnya begini. Ini masuk enggak dalam pasal karet itu tadi gitu. Gitu. Nah, nanti kalau pasal karet itu dikatakan masuk, ya ini pasti jadi naik penyidikan dan yang bersangkutan bisa jadi tersangka. Tetapi kalau saksi ahli itu mengatakan enggak, itu tidak termasuk dalam ujaran kebencian, itu termasuk dalam kebebasan berbicara, berpendapat. Itu jadi nggak masuk. Itu jadi ada 2 kemungkinan, tergantung daripada bukti awal yang dikumpulkan oleh penyidik pada tahap penyidikan. Bukti awal itu bisa alat bukti, barang bukti yang ada, dokumen, kemudian saksi keterangan ahli ya, keterangan ahli,
kemudian petunjuk itu. Keterangan terdakwa kan nanti itu. Itu kalau ini cukup, itu nanti pasti akan naik penyidikan. Tapi kalau tidak, ya nggak jadi tersangka. Oke, Kak. Abraham Samad memang sedang di ujung tanduk. Bagi saya, Abraham Samad tahu dia salah dan potensi besar menjadi tersangka. Hal itu yang membuat dia ketakutan dan keluar-keluar dikriminalisasi. Karena kalau dia yakin benar, harusnya santai menghadapi proses hukum ini. Yang saya merasa janggal dengan Abraham Samad ini juga, karena sebagai mantan ketua KPK, dia sebenarnya terbiasa dengan mengumpulkan bukti, melakukan klarifikasi dan verifikasi sebelum menyimpulkan sesuatu. Tapi di podcast Abraham Samad, dia tidak melakukan itu. Dia tidak mengumpulkan bukti dari semua pihak, apalagi melakukan klarifikasi ke UGM dan Jokowi. Dia juga tidak memverifikasi semua tuduhan Roy Suryo CS itu. Dia seperti sengaja membuat informasi yang diterima publik itu timpang atau tidak berimbang dan lebih menguntungkan Roy Suryo CS. Jadi boleh dikatakan Abraham Samad ikut memframing bahwa ijazah Jokowi palsu. Inilah kenapa mensreanya jelas bagi saya. Apalagi rekam jejak di medsos menunjukkan Abraham Samad memang ingin menyerang Jokowi. Banyak video beredar di medsos menunjukkan kebencian Abraham Samad kepada Jokowi. Bahkan meminta Jokowi untuk diadili. Jadi saya usulkan ke Abraham Samad, sebaiknya ikuti saja proses hukum dengan baik. Karena Anda mantan ketua KPK. Dan jika memang menjadi tersangka, jadikan itu sebagai pembelajaran. Agar ke depan jangan ikut-ikutan menyebarkan berita bohong dan fitnah. Harus netral, lakukan olah data lebih dalam, konfirmasi dan klarifikasi semua tuduhan itu, baru bisa mengambil kesimpulan. Terima kasih, salam kontra narasi.